Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita bertatap di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa dimulai. Yang tidak masuk hari ini? Banyak. Meladian ada yang pulang, Ustaz. Coba saja di sini. Amin. Hingga Cintia pulang. Cintia pulang. Email rumahnya. Dia lakukan trompet. Nadia pulang. Ya tiada. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sejarah bangsa Arab. Mulai pembelajaran, saya mau melatih ice breaking, penyemangat sebelum memulai pembelajaran. Siap? Siap. Saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, mulai ya. Siap? Siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Dua, 1. Nih, tepuk 4. Lagi. Tepuk 4. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang bangsa Arab sebelum Islam? Kafir. Kafir itu apa sih? Tidak beriman kepada Allah. Yang menentukannya menyembah Kafir itu menolak kebenaran, tidak mempercayai adanya menyembah berhala, tidak mengikuti perintah. menyekutukan Allah. Jadi Tidak. saya ada video, nanti kalian tonton. Setelah itu kalian harus menyimpulkan apa sih yang menjadi hal yang perlu kalian simpulkan di video. Ini ada video tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam, sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kita saksikan dulu ya. Apa lagi?
Islam sudah dijelaskan dari Muhammad akhir. Mari kita berkunjung ke Jazirah Arab sebelum terjadi. Islam dimulai dari sini, tepatnya di Jazirah Arab. Jazirah Arab berada di antara tiga benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Kala itu Jazirah Arab merupakan wilayah padang pasir yang tandus dan mata air, sehingga membuat pertanian merupakan hal yang sulit dilakukan. Ini membuat kehidupan di Jazirah Arab sangat keras. Setelah kembali Jazirah Arab, kehidupan Arab di beberapa wilayah sangat kacau. Kala itu mereka hanya menyembah banyak hal yang Salah satu di antara kalian bisa menjelaskan sedikit siapa yang berani juga? Ya, siapa? Hafiza? Bisa? Coba sebutkan tadi. Jadi kita dengar bersama-sama. Ya, ada 3 suku bangsa Arab. Yang pertama apa? Arab Baidah. Arab yang seperti apa sih Arab Baidah? Arab yang sering membangun bangunan dari tebing-tebing. Ya, Arab Baidah itu Arab zaman dulu, Arab kuno. Bisa dikatakan Arab Baidah itu misalnya sekarang sudah Allah musnahkan. Mungkin kalian sudah sering melihat, mendengarkan kisah-kisah dari guru-guru kita, atau kalian membaca dari Al-Quran atau hadis mengenai bangsa Ad, bangsa Samud, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Nuh. Nah, itu adalah Arab Baidah. Mereka pintar-pintar, mereka pandai, tapi tidak syukur nikmat, kemudian mereka menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dimusnahkan oleh Allah. Terus yang kedua ada Arab apa? Apa itu Arab Aribah? Arab Asli. Yang Arab Aribah ini Arab keturunan dari Ya'rib bin Qahtan. Kemudian turun ke Nabi Ibrahim dan seterusnya, yang sekarang mendiami daerah utara Arab dan wilayah selatan. Daerah utara mana saja? Ada Palestina, ada Suriah, ada Syam, daerah-daerah sekitar itu. Terus bagian selatan ada satu lagi ya Pak. Riba. Arab yang sekarang Musnah riba. Ada orang Quraisy, orang Mekah, Madinah dan sekitar. Itu namanya Arab Musnah riba. Jadi bisa kalau kita berkaca kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya bangsa paling tua itu adalah bangsa Arab. Cuma kenapa kok jumlahnya tidak terlalu banyak hari ini? Karena bangsa-bangsa Arab terdahulu Allah musnahkan karena keingkaran. Sehingga yang ada hari ini hanyalah Arab Aribah dan Arab Musnahibah. Terus satu lagi pertanyaan yang berikutnya, bagaimana kondisi bangsa Arab sebelumnya? Hal negatif. Sekarang yang positifnya. Hasilnya itu menjaga harga diri, Pemberani. Nah, ini sifat-sifat positif dari bangsa Arab. Juga dari katanya ada positif, ada basis. Nah, sekarang saya mau ngasih tugas kalian. Ini jumlahnya berapa? Berapa? 17. Nah, foto yang nggak hadir tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Bagi 4 kelompok berarti 1 kelompok seorang. Ada yang 5. Gambar ada 5. Mana yang begini? Berkursi. Ini kelompok 1 ya. 1, 2, Yang di jalan itu jalan. 3. Yang mana nih? Nah, yang belakang fungsi ke sini. Chelsea dan kawan. Nah, ini saya kasih modul, kemudian saya kasih lembar kerja peserta didik LKPD. Jadi kalian baca, kalian sesuaikan juga dengan yang ini, dan kalian simpulkan. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, paham ya? Ini modelnya kerjakan kelompok. Kenapa sih? Kamu kelihatan bahagia. Kau ngantuk? Kalau ngantuk kita tepuk-tepuk lagi. Nah, saya kasih satu lagi kurang. Lembar kerja. Kenapa saya sih? Silakan kalian baca, kalian cermati, kemudian nanti kalian bisa nanti perwakilan dari salah satu kelompok mempresentasikan ke depan. Oke, siap? Ya, silakan dikerjakan. Semua kerjasama ya? Kerjasama. Seperti yang budaya negatifnya yang satu Ya. Maka yang positifnya juga Ya. negatif. Dijelaskan poin-poin pentingnya. Oke. Selamat bekerja. Kami selesai. Dari situ pulau ya. Sudah selesai? Belum, sedikit lagi, Ustaz. Ini nomor lagi, Ustaz. Kalau salah kasus ini tadi Ini kelompok 3 selesai? Sedikit lagi, Ustaz. Sedikit lagi ya. Kelompok 4 sudah selesai. Materi ayahnya pula yang aja ayahnya beda tapi belum lahir Masing-masing mempresentasikan
Itu pas Nabi umur berapa jadi sampai Di kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, jadi dia biasa ya menjadi rasul udah menjadi dulu udah biasa kayaknya lagi itu biasanya mamanya jangan berdoa kamu bicara kita tahu yang kedua setelah kemudian apa yang disampaikan kawan? Ini hadiah dari kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu presentasikan hasil kerja. Balai yang berkasi dalam kebudayaan tersebut dan kebudayaan yang dalam bidang sosial dan ekonomi, bahasa, pengetahuan dan lainnya. Pada masa sekarang mengisi budaya yang menyebabkan alam, mengingkari sang pencipta, mengingkari hari kebangkitan, mengikuti ajaran Yahudi. Kebudayaan positif menepati janji, menghormati tamu, berdagang dan bersilaturahmi. Siapa itu yang Hal kedua, kemukakan pendapat bagaimana cara agar terhindar dari pengaruh kebudayaan agar terhindar dari pengaruh kebudayaan yang menerapkan yaitu menyadarkan diri bahwa kita diciptakan oleh Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi larangannya dan melaksanakan perintah Malah mewazinkan tentang sejarah Rasulullah SAW dan lahir hingga hijrah ada seorang wanita yang konversi Rasulullah SAW di Mekah pada tahun 18 Tadi kan Nabi masih dalam kandungan 2 bulan, ayahnya meninggal ketika Nabi berusia 6 tahun, beliau meninggal wafat ibundanya. Dan pada usia 8 tahun, Abdul Muthalib meninggalkan itu beliau Rasulullah Abu Talib. Pamannya mengajak beliau untuk berdagang ke negeri Syam. Terus ketika usianya beranjak 25 tahun, beliau berdagang di negeri Syam dan pada saat itulah beliau diangkat ke Mekah oleh si raja. Dan pada saat itulah kunjungan Rasulullah memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, menyeru manusia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal agama tauhid dan mengenalkan bahwa Tuhan itu satu yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan untuk menghindari munculnya gejolak yang sangat mungkin terjadi di kalangan masyarakat. 3 tahun lamanya Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arqam bin Abi Al-Arqam. Penduduk Mekah banyak yang sudah mengetahui dan mulai membicarakan agama baru yang beliau bawa. Mereka menganggap agama itu sangat bertentangan dengan agama dan moyang mereka. Pada waktu itulah turunlah wahyu yang memerintahkan kepada beliau untuk melakukan dakwah secara terbuka dan dengan terang-terangan kepada seluruh masyarakat. Jiwa Islam Mi'raj ada satu perkembangan besar bagi kemajuan kaum muslimin yang datang dari penduduk Yathrib. Mereka melaksanakan ibadah haji ke Mekah yang terdiri dari semua dan pada musuhnya terdiri dari orang-orang Yathrib berjumlah 73 orang asal penduduk Yathrib. Mereka meminta kepada Rasulullah untuk berpindah ke Yathrib. Mereka berjanji akan membela Rasulullah SAW dari segala macam ancaman, dan kemudian Rasulullah
Kedua, setelah pada tahun ke-11 Nabi kemudian adanya mungkin hanya saja dari sampaikan apabila ada kesalahan kami Selanjutnya kelompok 2 silakan presentasi dengan hasil diskusinya sendiri ya. Kebudayaan negatif dalam bidang sosial, ekonomi, pertahanan, bahasa, pengetahuan dan lainnya. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 2. Identifikasi tentang kebudayaan dan kebudayaan negatif dalam bidang sosial, ekonomi, pertahanan, bahasa, pengetahuan dan lainnya. Kebudayaan negatif satu, mengabdi, melakukan, mudah berkelahi, menyembah berhala, dan membunuh bayi perempuan yang baru lahir. Sedangkan kebudayaan positif menepati janji bagi orang Arab. Janji adalah hutang yang harus dibayar. Melanggar janji adalah aib bagi mereka. Bersyair. Bersyair adalah salah satu ibadah yang berkembang dalam masyarakat Islam. 3. Berdagang. Perkotaan yang menyadar mereka hidup dalam berdagang. Kehidupan sosial mereka sangat diterima oleh kalian dalam berdagang. 4. Menghormati tamu. Menghormati tamu adalah bagian dari menjunjung tinggi sikap dan mawar. Soal selanjutnya adalah kemukakan pendapat putus. Bagaimana kita terhindar dari pengaruh kebudayaan negatif? Dengan cara mempercayai atau meyakini adanya Allah, sehingga kita menaati semua ajaran-ajaran serta menjauhi larangannya, menjauhi pergaulan seperti menyembah berhala dan lain-lain. Selanjutnya, rangkuman singkat tentang sejarah Rasulullah SAW dari lahir hingga peristiwa hijrah ke Yathrib. Nabi Rasulullah SAW lahir di Mekah pada tanggal 12 Senin tanggal ini. Akhir awal. Cocok dengan 20. 170 Masih. Ayah Rasulullah bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Pada saat Rasulullah berumur 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul. Kitab suci Al-Quran juga diturunkan kepada Rasulullah di Gua. Ya. Rasulullah SAW pernah melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam pada usia 25 tahun untuk menjalankan dagangan milik Khadijah. Banyak peristiwa yang terjadi di antaranya hijrah ke Baskira, Amr Uzni, Isra Mi'raj, dan peristiwa terakhir yaitu hijrah ke Yathrib. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk bagus. Lagi mulai. Tepuk bagus. Selanjutnya kelompok 3. Diwakili oleh Puan Mahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan sejarah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW.
Iya, Pak. Pertanyaan pertama, buatlah Chelsea harus mendengarkan tentang ini. kebudayaan positif dan kebudayaan negatif dalam bidang sosial, ekonomi, pertahanan, terutama dan lainnya yang muncul pada masa sekarang. Kebudayaan negatif. Pada zaman dahulu, bangsa Arab atau zaman jahiliyah, kebiasaan orang-orang Arab tersebut sering mabuk-mabukan, membunuh anak perempuan dari yang sebagai air, membutuhkan Tuhan, menyembah berhala, sering bertengkar walaupun hanya dengan perkara masalah kecil, kehidupan yang tidak teratur, kehidupan yang polos dan tidak memikirkan orang lain, mempunyai watak, perangai dan perilaku yang keras. Tapi mereka juga mempunyai kebudayaan yang positif seperti menepati janji, saling membantu atau saling menolong, saling menjaga nama baik dalam menjaga amanat, menghormati tamu, tidak ingkar janji dan menjalankan amanat, berdagang dan bertani. Penduduk Arab mempunyai jiwa seni sastra yang tinggi, terutama dalam bentuk syair dan sajak. Ahli dalam tradisi keilmuan, berdagang, bertani, bersyair, menghormati tamu dan menepati janji. Soal kedua, setelah teridentifikasi dengan baik, kemukakan pendapat bagaimana cara agar kita terhindar dari pengaruh kebudayaan negatif. Pendapat kami, cara agar kita terhindar dari pengaruh kebudayaan negatif, kita terlebih dahulu harus menyadari bahwa kita adalah ciptaan dari Yang Maha Agung, Tuhan semesta alam, Allah SWT, dan tidak ada yang akan kekal di dunia ini. Juga mempercayai adanya Tuhan dan menjauhi larangannya. Pertanyaan ketiga, buatlah rangkuman singkat tentang sejarah Rasulullah SAW dari lahir hingga peristiwa hijrah ke Yatsrib. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, dan pada saat beliau lahir, ayah beliau yang bernama Abdullah meninggal dunia, dan pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, ibunya yang bernama Aminah pun wafat pula, dan beliau menjadi yatim piatu. Dan pada saat sesudah ibunya meninggal, beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, dia tinggal bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Dan pada saat beliau berusia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu Siti Khadijah, yang dimana saat itu Khadijah berusia 40 tahun. Dan pada saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun, beliau menerima wahyu dari Allah SWT di Gua Hira dan diperintahkan malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan pada saat itu Nabi Muhammad disuruh untuk membaca, tapi beliau mengatakan bahwa beliau tidak bisa membaca. Dan pada saat malaikat Jibril menyuruh untuk yang kedua kalinya, beliau dapat membaca wahyu itu dengan lancar dan dengan baik dan benar. Dan Nabi Muhammad SAW wafat pada saat beliau berumur 63 tahun. Kepada kelompok juga hal-hal yang lupa. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf kepada Allah dan mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Terima kasih kepada pemerintah. Lanjut kelompok. Siapa? Diona Yona Dan kemukakan pendapatmu bagaimana cara agar kita terhindar dari pengaruh kebudayaan negatif. Agar kita terhindar dari pengaruh kebudayaan negatif, itu dengan cara menjauhi sisi negatif dari bangsa Arab dan mengambil sisi positif dari kekuasaan bangsa Arab. Nah, Baiklah rangkuman singkat tentang sejarah Rasulullah SAW dari lahir hingga peristiwa hijrah ke Yatsrib. Setelah pekerjaan kalian dengan usia berbagai pilihan hidup. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal Senin tahun Gajah. Ayahnya meninggal saat Nabi sedang di dalam kandungan ibunya. Saat Nabi lahir banyak peristiwa yang terjadi, yaitu
Terkejutnya bangsa Quraisy, yaitu hancurnya berhala-berhala. Api yang hidup beribu-ribu tahun pun padam. Dan masih banyak peristiwa lainnya. Pada saat Nabi berusia 7 tahun, ibunya wafat pula. Jadi ia yatim piatu saat masih kecil. Lalu ia diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah kematian kakeknya, dia diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Nabi diajak berdagang dan menggembala oleh pamannya. Kemudian pamannya meninggal. Setelah itu saat berumur 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid yang berumur 40 tahun. Kemudian Nabi mempunyai 7 anak, dua laki-laki dan 5 perempuan. Ketika Rasulullah SAW berusia 30 tahun, terjadi peristiwa banjir yang mengakibatkan sebagian bangunan Ka'bah terendam. Masyarakat Mekah berinisiatif untuk merenovasi keliling Ka'bah, sehingga terjadilah perselisihan tentang siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula. Rasulullah SAW menjadi orang yang menangani perselisihan tersebut dan meminta perwakilan masing-masing suku untuk memegang kain sorban dan yang tengah diletakkan di Hajar Aswad, lalu meletakkan secara bersamaan di Hajar Aswad ke tempat semula. Tak kala Muhammad sampai pada usia kesempurnaannya, yaitu 40 tahun, Allah SWT menganugerahkan kepada kecenderungan berkualat atau menyendiri ia agar menjauh dari uruk pikuk kehidupan jahiliyah untuk bertahanus beribadah kepada Allah SWT. Muhammad sering melakukan uzlah mengasihkan diri di keluarga. Kemudian beliau wafat pada umur 63 tahun. Begitulah cerita Nabi Muhammad SAW. Saya hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yuna dan tepuk bagus. Terima kasih semua kelompok sudah berpartisipasi aktif. Nomor 1 buat bisa kita simpulkan dari pemaparan kalian tadi bahwa bangsa Arab memang dulu sebelum lahirnya Islam terkenal dengan istilah jahiliyah. Jahiliyah itu artinya bodoh. Tapi yang dimaksud bodoh itu bukan bodoh akalnya, bukan bodoh IQ pemikirannya, tapi yang dimaksud bodoh itu adalah bodoh di pekertinya. Punya kebiasaan mabuk-mabukan, mencuri, suka berperan antar buku, kemudian apa lagi? Membunuh anak perempuannya itu jangan merepotkan. Kalau punya anak laki-laki, dijadikan budak, diperkerjakan, bahkan ada yang berjual beli. Itu beda negatif. Tapi ada sisi positifnya. Misalnya setia kepada leluhurnya, itu positif. Menepati janji dari apa? Memberani. Terus yang selanjutnya pandai bersaing. Jadi walaupun tersebut bahasa jahiliyah, bangsa Arab itu pandai bersaing. Terus satu lagi, bangsa Arab itu punya daya hafal tinggi. Makanya nanti ketika Islam lahir, dibawa oleh Rasulullah SAW, ketika ayat Al-Quran berangsur-angsur turun 30 juz 6.666 ayat itu mampu dihafal dengan cepat oleh orang-orang Quraisy. Itu kelebihan mereka orang-orang Arab ketika Islam lahir, kemudian oleh Rasulullah berubah tatanan hidup bangsa Arab yang semula menjadi bangsa yang dalam hal akhlaknya terbelakang menjadi bangsa yang maju berperadaban tinggi. Maka kemudian lahirlah negara
Madinatul Munawwarah, jadi dibangun oleh Nabi. Kemudian lahir, berkembang lagi masa Khulafaur Rasyidin, berkembang lagi ada negara Bani Umayyah, diteruskan Bani Abbasiyah, diteruskan lagi oleh Turki Utsmaniyah, dan seterusnya sampai hari ini kita merasakan indahnya agama Islam. tidak lain dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dengan mempelajari sejarah ini dapat kita jadikan nasihat terbaik buat kita untuk kebaikan diri kita masa depan. Hal yang tidak baik dapat kita ambil ibrah, nasihat yang baik dapat kita tiru untuk kebaikan kemajuan masa depan. Semoga kita ini menjadi orang-orang yang beragama Islam yang baik, mukhlisi dalam din. Memang benar-benar ikhlas dalam beragama, supaya kita nanti bisa selamat dunia, selamat. Mungkin itu saja pembahasan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Selamat belajar, tidak ada kata menyerah dalam belajar, tidak ada kata bosan dalam belajar, tetap semangat belajar. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Bila itu wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.